Dalam perjalanan hidup, karier, maupun perjuangan meraih cita-cita, kita semua pasti pernah tiba di sebuah persimpangan yang bernama kelelahan. Sebuah titik di mana beban terasa begitu berat dan tujuan terlihat begitu jauh. Di titik inilah, satu kata seringkali terlintas di benak kita, menyerah. Keinginan untuk berhenti adalah respons yang sangat manusiawi. Ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan sinyal bahwa energi, baik fisik, mental, maupun emosional telah terkuras hingga batasnya. Godaan untuk melepaskan semuanya dan mencari jalan yang lebih mudah terasa begitu nyata dan seringkali begitu logis. Namun, sebelum keputusan besar itu diambil, ada baiknya kita mengambil jeda sejenak, bukan untuk berhenti, tetapi untuk merefleksi. Video ini tidak akan memberikan Anda jawaban ya atau tidak. Sebaliknya, kami akan mengajak Anda untuk mengajukan 3 pertanyaan fundamental pada diri Anda sendiri. 3 pertanyaan yang akan menjadi kompas untuk memberikan kejernihan sebelum Anda memutuskan untuk benar-benar berhenti. Pertanyaan pertama, mengapa dulu saya memulai ini? Pertanyaan pertama membawa kita kembali ke titik nol. Coba pejamkan mata Anda sejenak dan ingat kembali, mengapa Anda memulai semua ini? Apa percikan api yang pertama kali menyalakan semangat Anda? Apakah itu sebuah mimpi besar, sebuah janji pada diri sendiri, keinginan untuk membahagiakan orang lain, atau hasrat untuk memecahkan sebuah masalah? Seringkali di tengah badai kesulitan, kita lupa pada alasan awal kita berlayar. Kita terlalu fokus pada ombak yang menghantam, hingga lupa pada indahnya pulau tujuan yang kita impikan. Coba tuliskan kembali alasan-alasan tersebut. Rasakan kembali euforia dan optimisme yang Anda miliki saat itu. Apakah alasan itu masih relevan? Apakah api itu masih ada, meskipun kini hanya berupa bara kecil? Menghubungkan diri kembali dengan mengapa, Anda akan memberikan perspektif baru terhadap rasa lelah yang Anda rasakan hari ini. Terkadang, rasa lelah itu tidak meminta kita untuk berhenti, tetapi meminta kita untuk mengingat kembali tujuan perjalanan kita. Pertanyaan kedua, apa saja yang telah saya pelajari selama proses ini? Pertanyaan kedua mengalihkan fokus dari hasil akhir ke proses yang telah dijalani. Terlepas dari apakah Anda merasa berhasil atau gagal hingga saat ini, setiap langkah yang telah Anda ambil pasti memberikan pelajaran berharga. Pertanyaannya bukan lagi apa yang telah saya capai, tetapi menjadi pribadi seperti apa saya selama proses ini. Buatlah sebuah daftar, bukan daftar kegagalan, tetapi daftar pertumbuhan. Keterampilan baru apa yang Anda kuasai? Ketahanan mental seperti apa yang telah Anda bangun? Siapa saja orang-orang baru yang Anda temui? Kesalahan apa yang membuat Anda lebih bijaksana? Seringkali kita merasa ingin menyerah karena hanya melihat jarak yang masih harus ditempuh, tanpa pernah menghargai jarak yang sudah berhasil kita lewati. Dengan melihat pertumbuhan ini, Anda akan menyadari bahwa waktu dan energi yang telah Anda investasikan tidak pernah sia-sia. Anda mungkin belum sampai di tujuan, tetapi Anda sudah bukan lagi orang yang sama seperti saat Anda memulai. Pertanyaan ketiga, jika saya berhenti, apa alternatifnya dan mengapa itu lebih baik? Ini adalah pertanyaan realitas, sebuah pertanyaan yang memaksa kita untuk berpikir secara logis, bukan hanya emosional. Sangat mudah untuk meromantisasi gagasan berhenti sebagai sebuah pintu keluar menuju kebebasan dan kedamaian. Namun, kita harus bertanya secara konkret, jika saya berhenti dari ini, apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Apakah alternatif itu benar-benar sebuah jalan yang lebih baik, atau hanya sebuah pelarian dari kesulitan saat ini? Apakah tantangan di jalan yang baru itu akan lebih ringan? Tuliskan rencana alternatif Anda secara detail. Bandingkan potensi keuntungan dan kerugiannya secara objektif. Pertanyaan ini membantu kita membedakan antara menyerah karena putus asa dengan berpindah haluan secara strategis. Jika Anda menemukan bahwa alternatif tersebut memang jauh lebih baik dan sejalan dengan nilai-nilai diri Anda, maka berhenti bisa menjadi keputusan yang tepat. Namun, jika Anda tidak dapat menemukan alternatif yang lebih baik, mungkin rasa lelah Anda saat ini hanyalah sebuah fase yang perlu dilewati, bukan sebuah sinyal untuk berhenti. Jadi, sebelum Anda mengambil keputusan akhir, tanyakanlah pada diri Anda. Pertama, mengapa saya memulai? Untuk terhubung kembali dengan tujuan. Kedua, apa yang telah saya pelajari untuk menghargai proses dan pertumbuhan. Dan ketiga, apa alternatif yang lebih baik? Untuk memastikan keputusan Anda didasari oleh logika, bukan hanya emosi sesaat. Ketiga pertanyaan ini tidak menjanjikan kemudahan,
tetapi menjanjikan kejernihan. Ingatlah, beristirahat sejenak bukanlah menyerah. Mengambil jeda untuk mengisi ulang energi adalah bagian dari strategi, bukan tanda kekalahan. Bahkan pelari maraton pun berjalan sejenak untuk mengatur napasnya. Apapun keputusan Anda nanti, pastikan itu adalah keputusan yang lahir dari kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang diri Anda, bukan dari kelelahan sesaat. Perjuangan Anda berharga, dan Anda jauh lebih kuat dari yang Anda duga. Bagaimana pengalaman Anda dalam menghadapi kelelahan? Adakah pertanyaan lain yang Anda ajukan pada diri sendiri? Bagikan refleksi Anda di kolom komentar di bawah, karena cerita Anda bisa menguatkan orang lain. Bagikan video ini kepada sahabat atau kerabat yang mungkin sedang membutuhkannya. Terima kasih telah menyimak. Tetaplah kuat, tetaplah bijaksana,